Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fajriati Bausin. Saya akan mempresentasikan tentang industri pengolahan air minum dalam kemasan atau AMDK. Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Fungsi air dalam tubuh manusia diantaranya mengatur suhu tubuh, sebagai pelarut, membawa nutrisi dan oksigen, dan meningkatkan metabolisme. Oleh karena fungsinya yang fundamental, ketersediaan air, terutama air minum, merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berimbas pada kebutuhan masyarakat akan pemenuhan air minum yang meningkat. Industri yang fokus bergerak di bidang RTD atau Ready to Drink Water disebut juga industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Ya, yang berikutnya ialah bahan baku industri air minum dalam kemasan. Itu meliputi komposisi bahan baku, keterdapatan bahan baku, dan preparasi bahan baku. Air baku adalah air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu. Kegunaan air baku tersebut adalah untuk air minum. Dalam PP nomor 16 tahun 2005 tentang sistem penyediaan air minum dapat dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. Adapun jenis-jenis AMDK yang beredar di Indonesia, dua di antaranya adalah air mineral dan air dimineral. Gambar di samping merupakan syarat mutu air mineral dan demineral. Keterdapatan bahan baku. Sistem air baku adalah suatu sistem yang mencatu air baku dari sumber air baku ke sistem pengolahan air. Sistem air baku pada sumber lain dapat disebut sebagai unit air baku yang itu sarana pengambilan atau penyedia air baku. Menurut PP nomor 16 tahun 2005 tentang sistem penyediaan air minum atau SPAM, unit air baku dapat terdiri dari bangunan penampung air, bangunan pengambil atau penyadapan, alat pengukuran atau pemantauan, sistem pengadaan atau sarana pembawa serta perlengkapannya. Preparasi bahan baku. Pertama, air baku dari tanah. Bangunan sadap juga dapat berupa sumur untuk air baku yang berasal dari air tanah. Pada bangunan ini, suatu pipa besi atau plastik dengan saringan padanya dipasang pada lapisan tanah yang kandungan airnya dapat dipakai untuk air baku. Posisi saringan dibuat tepat pada lapisan tanah atau pasir dengan transmisivitas yang besar. Di bagian luarnya dipasang gravel pack untuk saringan awal. Di atas pipa tersebut dipasang pipa jambang dengan diameter yang lebih besar daripada yang bawah. Pada pipa jambang diletakkan pompa benang untuk mendorong air ke pipa intake. Pada pipa jambang juga dipasang sensor untuk memantau ketinggian permukaan air. Air kemudian diarahkan oleh pipa intake ke bangunan pengolahan air. Yang kedua, itu air baku dari permukaan. Bangunan sadap air permukaan ditempatkan pada badan air. Bangunan ini harus dapat mengakomodasi permukaan air yang berubah-ubah pada sumber air karena musim. Karena itu, maka bangunan itu dapat berwujud seperti semuran besar atau menara dengan lubang atau pintu pemasukan air yang bervariasi. Selain saringan pada bangunan ini, juga dipasang pintu-pintu air untuk menyekat kolam dari sumber air ketika intake dalam perawatan atau pengurusan lumpur pada kolam intake. Masuk pada bagian 2, yaitu proses produksi AMDK.
Produksi air minum dalam kemasan yaitu ada dua proses. Pertama, air mineral dan kedua air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa penambahan mineral. Sedangkan untuk air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, dan reverse osmosis. Berikut proses pengolahan AMDK pada air mineral. Yang itu pertama ada pengambilan dan penampung air baku, baik itu air tanah atau air permukaan. Dan yang kedua itu ada penyaringan filtrasi, makrofilter, karbon aktif mikrofilter, dan desinfeksi, pengisian dan penutupan oksigen karbon oksida atau nitrogen pada kemasan yang telah dicuci. Dan terakhir ada pengepakan. Baiklah, saya akan menjelaskan proses dari masing-masing tersebut. Air tanah atau air permukaan pertama-tama ditampung dalam bak ataupun tangki. Bila lokasi sumber air cukup jauh, air dapat dialirkan menggunakan pipa atau diangkut menggunakan tangki. Pada proses transportasi, air dapat ditambahkan desinfektan. Masuk pada tahap kedua, yaitu penyaringan atau filtrasi. Penyaringan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni penyaringan secara mikrofiltrasi, penyaringan dengan karbon aktif, dan penyaringan secara makrofiltrasi. Penyaringan secara makrofiltrasi digunakan untuk menyaring partikel-partikel kasar dengan menggunakan pasir. Penyaringan menggunakan karbon aktif digunakan untuk menyerap bau, warna, sisa klor, dan bahan organik. Penyaringan secara mikrofiltrasi digunakan untuk penyaringan partikel halus dengan ukuran maksimal 10 mikron. Berikutnya adalah desinfeksi ozon. Desinfeksi dapat dilakukan dengan menggunakan ozon penyinaran lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan intensitas minimum 10.000 ml detik per cm persegi, dan desinfeksi menggunakan ion silver. Pengisian dan penutupan pada kemasan yang telah dicuci dilakukan secara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter. Suhu ruang maksimal 25 derajat Celcius. Selanjutnya, air yang telah dikemas dipak dan didistribusikan. Selanjutnya, produksi AMDK pada air demineral. Tahap produksi air demineralisasi secara umum sama seperti air mineral, hanya terdapat perbedaan karena pada air demineral membutuhkan tahap demineralisasi. Demineralisasi dapat dilakukan dengan cara penggunaan membran reverse osmosis, distilasi, dan deionisasi. Pada demineralisasi RO digunakan membran dengan diameter hollow fiber yang kecil sehingga dihasilkan produk akhir dengan kandungan zat terlarut maksimum 10 mg per liter. Demineralisasi didistilasi menggunakan perangkat penyulingan dan pada deionisasi menggunakan perangkat deionisasi dengan produk akhir memiliki kandungan zat terlarut maksimal 10 mg per liter. Yang ketiga adalah pengolahan limbah bahan baku. Untuk mendapatkan air minum, zat-zat pengotor harus dipisahkan terlebih dahulu. Zat pengotor yang sudah dipisahkan disebut juga residu. Residu yang dihasilkan harus ditangani dengan baik, sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Residu pemrosesan biasanya
dipekatkan sebelum dibuang. Proses pemekatan dilakukan dengan beberapa alat, contohnya gravity thickener, residu hasil pemrosesan pada umumnya dibuang di area daratan. Proses pembuangan ini dapat dilakukan dengan lebih efektif apabila residu yang dihasilkan diambil kandungan logamnya. Logam yang terdapat pada residu dapat digunakan sebagai koagulan. Koagulan adalah zat yang dapat mengikat pengotoran pada air. Koagulan digunakan secara umum pada proses water treatment. Koagulan yang secara umum digunakan adalah besi ataupun aluminium. Baiklah, mungkin hanya itulah presentasi mengenai industri air minum dalam kemasan. Sekian dari saya, terima kasih.